Saya bukan siapa-siapa, hanya anak kampung kecil di Raja Ampat. Tapi saya tahu, suara saya punya arti. Sejak kecil saya berenang di laut yang jernih, mendengar burung cendrawasih bernyanyi di hutan. Itu rumah saya. Sekarang, tanah itu dibelah, laut itu keruh, suara burung perlahan hilang. Semua demi tambang, demi uang. Kami tidak butuh janji pembangunan yang merusak. Kami butuh tanah yang utuh, laut yang hidup, hutan yang tetap hijau. Kalau suara orang dewasa tak didengar, biar anak Papua yang bicara. Kami cinta tanah ini. Kami tidak mau diam. Raja Ampat bukan tanah kosong. Di situ ada kenangan, ada doa, ada masa depan di Papua. Udah cukup. Hentikan tambang. Bantu sebarkan video ini. Bantu selamatkan Papua kami. Nggak kuat banget gue ngomongin save Raja Ampat. Barusan gue baca semua beritanya dan barusan gue ngobrol sama semua teman-teman gue yang kerja di kementerian dan juga semua yang ngelaporin apa yang terjadi di Raja Ampat. Seandainya Kang Deddy yang jadi presiden, mungkin Raja Ampat tak akan rusak seperti sekarang ini. Kerusakan alam yang tak terkendali demi memenuhi ambisi keserakahan para petinggi negeri ini semakin hari semakin nyata. Kemana lagi kami sebagai bangsa yang ingin kekayaan alam kami lestari mengadu, sementara para petinggi negeri ini semakin menutup mata dan tak peduli. Inilah salah satu jeritan masyarakat yang tak rela kekayaan negerinya terjual hanya karena keserakahan semata. Nggak kuat banget gue ngomongin save Raja Ampat. Barusan gue baca semua beritanya dan barusan gue ngobrol sama semua teman-teman gue yang kerja di kementerian dan juga semua yang ngelaporin apa yang terjadi di Raja Ampat. Plus juga nggak cuma di Raja Ampat ya, di Bajo, di Batam, di mana-mana, di banyak di Kalimantan ada teman-teman gue dokter yang juga habis juga tugas di sana dan banyak banget daerah-daerah di Indonesia yang dihancurin habis-habisan dan bahkan nggak cuma sama orang-orang dari luar ya, tapi jadi teman-teman sendiri. Pertama kalinya dalam hidup, hampir 40 tahun gue hidup di Indonesia ini, gue baru ngerasa dimana saat ada ketidakadilan itu kita nggak bisa ngomong di mana-mana dan kita nggak bisa mau teriak kemana. Lo mau di jalanan sekalipun lo nggak tahu, lo mau teriak-teriak, DPR-nya aja nggak ada yang oposisi, DPR-nya 100% menuju ke semua pemerintahan. Jadi semua orang jahat itu jadi satu. Saat lo cinta banget sama negara lo, saat lo cinta banget sama apa yang lo perjuangkan, saat lo berjuang banget untuk sesuatu kebaikannya, tapi ujung-ujungnya emang pada dasarnya nggak ada orang baik di negara lo. Orang-orang yang ngambil keputusan juga yang baik-baik semua disikat semua dan semuanya dihilang. Gimana rasanya kayak lo pengen teriak tapi lo nggak tahu kemana arah teriaknya, lo juga nggak tahu gimana menyuarakan kemana. Raja Ampat itu dihancurin. Kalau sekarang lo semua teriak-teriak, gue yakin banget ntar di shutdown sebentar, habis itu ditutup bentar, habis itu mereka tetap jalan lagi dan habis itu kita hancur lagi. Sama aja kayak Bajo. Lo sangka Bajo ditutup tuh, komodo ditutup habis dibuka lagi bisa jualan-jalan, semua tetap jalan cuy. Orang-orang di daerahnya tetap semuanya disiksa, hutan-hutan tetap dibakar, tugas IKN nggak beres-beres, semuanya juga dibuka buat kelapa sawit, buat nikel. Emang ada untungnya buat kita? Nggak ada. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal di sana udah banyak banget yang berantem dan banyak banget perang daerah yang disikat semuanya sama angkatan. Dan kita nggak akan bisa teriak kayak gini lagi. Dan kita mau teriak ke siapa? Lo mau lapor ke siapa? Ke TNI, ke Polri, ke siapa? Ke DPR, ke siapa? Menteri siapa yang bisa? Orang menterinya juga orang-orang mereka juga. Orang-orang kaya sekarang nempel sama mereka. Kalau nggak nempel ntar miskin soalnya. Terus kita kalau orang miskin gimana? Ya makin miskin. Udah nggak ngerti lagi mau bersuara gimana caranya. Ujung-ujungnya pas mau ngomong gimana juga ujungnya nangis. Gue nggak tahu. Terserah lo mau gimana ya. Gue ini bagian vlog gue mau jadi diri gue sendiri. Tengah malam gue sering banget nangis kayak gini karena gue nggak tahu banget harus gimana. Dan kalau misalkan gue cabut dari negeri ini juga banyak keluarga gue yang masih di sini, yang masih di daerah, dan juga mereka juga masih tiap hari susah banget buat makan, bos. Dan semua dianggap biasa-biasa aja, fine-fine aja. Soalnya kenapa? Buzzer semua jadi wamen. Kalau ada apa-apa semua diceritain buzzer, semuanya jual, cerai ini, cerai itu, selingkuh sana, selingkuh sini. Jadi kita lupa sama yang di daerah. Inilah sebabnya orang-orang yang nggak ada otaknya duduk di atas. Ini ujungnya. Makanya lo sekolah aja, lo sekolah, tujuan lo sekolah aja. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain, sekolah, lo sekolah setinggi-tingginya, cari ilmu di luar dan bangun negeri ini lagi. Kalau banyak orang pintar, orang Indonesia yang berjuang buat kita, mudah-mudahan, gue nggak tahu juga ya, orang-orang bodoh-bodoh dan culas-culas itu ada saatnya Allah yang ngasih hukuman. Udah nggak ada yang nggak ngerti lagi sih, udah sumpah ini udah hancur.